Baik, Dulur Victor, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita akan mengaji, saya bersama Mas Helmi Ansori, yang pastinya ngaji bersama guru kita, yakni adalah Dr. Kiai Haji Saiful Jazil, Profesor Dr. Kiai Haji Saiful Jazil MA. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, juga yang sebagai kita kenal sebagai ulama karismatik, ya, dai yang dengan jam terbang yang tinggi. Insya Allah nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390 melalui telepon, ataupun bisa Anda melihat langsung di live streaming Radio El Victor IG, Instagram. Tulis saja di Instagram Radio El Victor. Baik, Dulur El Victor, kali ini kita akan mengaji dengan topik mengambil ibrah dari kejadian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, gitu ya, Prof, ya. Baik, Dulur El Victor, kita akan sapa bersama beliau, yakni adalah Profesor Dr. Kiai Haji Saiful Jazil MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, senantiasa sehat walafiat. Mudah-mudahan masih sekeluarga dan Dulur El Victor dimanapun berada selalu dilindungi oleh Allah, senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin oleh Allah. Amin. Sehingga kita semua tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah, doa baik juga kembali kepada Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai Mas ya. Kita awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dulur El Victor dimanapun Anda berada, yang senantiasa saya hormati, saya banggakan. Mohon maaf untuk kali ini saya bisa ngisi sampai jam 7.45 nanti ya. Jadi 15 menit sebelum jam 8 saya harus segera mengakhiri, karena di Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Ampel ada acara istighosah. Kebetulan suruh memimpin doa gitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa yang terjadi antara hamba Allah yang patut kita teladani, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putra tercintanya Nabiullah Ismail alaihissalam. Dalam kitab Mishkatul Anwar, Mas Isyak ya, ini disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan hanya sebagai jutawan, tapi miliarder kalau masa sekarang ya. Karena kekayaannya di masa itu mencapai 12.000 ternak yang terdiri dari unta, sapi, dan domba. Bisa kita bayangkan, ribuan ya ternak yang dimilikinya, 12.000 ya. Sehingga semua orang terkesima melihat kekayaan yang demikian banyak zaman itu ya, sampai digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran kekayaan yang apa istilahnya, yang menjadi favorit itu adalah wal khaira wal bighara wal hamira dalam Al-Quran ya, unta, sapi, kerbau ya, domba, itu adalah kekayaan yang mewah zaman itu. Kalau sekarang ya emas batangan ya, deposito, mobil yang mengkilap gitulah ya. Nah, setiap kali ada orang yang bertanya, beliau selalu menjawab, ini kekayaan siapa? Ini adalah milik Allah. Nah, waktu itu spontan, refleks, beliau mengatakan, seandainya kekayaanku ini sewaktu-waktu diambil oleh Allah sang pemilik, aku akan menyerahkan dengan ikhlas dan senang hati. Dan seandainya aku dikarunia Allah anak dalam rangka membuktikan cintaku padanya, tiba-tiba Allah mengujiku,
untuk menyembelihnya, pasti aku lakukan. Nah, karena apa beliau sempat mengatakan seperti itu? Perkawinannya dengan Siti Sarah dan Siti Hajar sekian tahun namanya belum dikaruniai anak, bahkan dalam riwayat disebutkan sampai usia mencapai 86 tahun. 86. Ya. Secara medis dan logika manusia umumnya usia seperti ini kan sudah lanjut. Ya, apalagi untuk kondisi sekarang loh ya. Maksudnya, itu sudah bahasanya ya lanjut, tidak mungkin punya anak, sehingga beliau terlontar mengatakan seperti itu. Nah, dalam kitab Tafsirul Quranul Azim, Tafsir Quranul Azim yang ditulis oleh Syekh Ibnu Katsir, yang umumnya disebut dengan Tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, nah, ungkapan beliau inilah yang nanti pada saatnya akan dijadikan cobaan dan ujian oleh Allah yang terberat dalam hidupnya. Kan gitu ya. Jadi kalau kita ini tidak sesuatu yang menurut akal kita tidak mungkin, maka jangan sekali-kali diucapkan, karena Allah Maha Kuasa dan bisa menciptakan sesuatu yang tidak mungkin baginya ya. Nah, betul Mas Anas, dan ternyata doa beliau dikabulkan oleh Allah. Kan doa beliau meskipun dalam kondisi usia segini, kan saking kepinginnya punya keturunan, itu kan doanya selalu dengan ungkapan Rabbi habli minas sholihin ya. Itu yang ada di dalam surat As-Saffat dan selalu dibaca saat istighosah al-jihad itu kan. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, karuniakanlah kepada kami keturunan yang tergolong menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, kan gitu. Nah, ternyata Allah mengabulkan ya putra pertama dari Siti Hajar. Nah, ya. Nah, pada saatnya nanti Siti Sarah pun juga punya anak. Ya, kemudian yang diberi nama Ishak yang akhirnya juga jadi nabi. Nah, setelah sekian lama tidak bertemu, karena Siti Sarah dan Nabi Ibrahim bertempat di Babilonia atau yang sekarang Palestina atau Baitul Maqdis, sementara Siti Hajar ditaruh di padang tandus di Mekah Al-Mukarramah, di jurang yang gersang tidak ada apa-apanya, tapi di dekat Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Nabiullah Ismail alaihissalam lahir dan usia sudah mencapai 7 tahun, ada yang menyatakan 13 tahun, kan sedang lucu-lucunya ketika Nabiullah Ibrahim sambang. Nah, saat itulah beliau tercurah cintanya kepada Nabiullah Ismail, sampai-sampai dalam kitab Durratun Nasihin itu disebutkan, karena begitu besar cintanya dan begitu rindunya kepada anak yang selama ini dinantikan dan sedang lucu-lucunya, sampai-sampai beberapa saat beliau sempat melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat itulah kemudian Allah menagih janjinya. Wahai Ibrahim, dulu kamu pernah bilang, demi menunjukkan cintamu kepadaku, kamu rela meskipun aku perintahkan untuk menyembelih putramu. Sekarang lakukanlah, sudah saatnya. Wah, kagetan. Ya, sehingga logika akal manusia saat itu Nabi Ibrahim masih ragu. Tapi ternyata mimpi itu terulang sampai 3 kali dengan jelas, baru Nabiullah Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah itu. Nah, ketika putranya ditanya, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, karena ini perintah Allah, lakukanlah, jangan ragu-ragu. Engkau akan mendapatiku dalam keadaan penuh kesabaran. Nah, jadi ternyata dari bapak yang tangguh,
yang kuat imannya melahirkan seorang putra yang punya kualitas keimanan yang imbang dan sama. Di saat diuji mau disembelih, beliau mapan. Ternyata ada setan yang menggoda, dan saat itulah beliau tidak bergeming dan tetap melaksanakan, karena ini memang perintah Allah. Ya. Nah, begitu mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata yang disembelih bukan Nabi Ismail, tapi seekor domba yang dibawa oleh malaikat dari surga. Ya. Nah, dari peristiwa ini Mas Ishak, minimal kita bisa memperoleh pelajaran bahwa semua orang, apapun statusnya, ya, baik orang biasa maupun orang luar biasa, orang sekelas Nabiullah Ibrahim yang diberikan gelar oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah saja, tidak lepas dari cobaan dan ujian yang berat dalam hidupnya. Ya. Dan waktu itu beliau juga belum tahu kalau akhirnya Nabi Ismail pun akan diganti oleh Allah dari domba. Kalau mau mesti dibisi malaikat kan ya nggak ragu, nggak gentar. Nah, tapi akhirnya Allah kemudian memberikan happy ending kan akhirnya, gitu ya. Apalagi kita yang manusia biasa, banyak kesalahan dan dosa, pasti diberi cobaan ujian. Yang kedua, ya, cobaan dan ujian itu kalau kita hadapi dengan penuh kesabaran dan selalu melibatkan Allah di dalamnya, Allah pasti akan membantu dan menolong kita. Yang akhirnya bukan kita yang menyelesaikan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengambil alihnya. Nah, karena itu di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita sedang punya masalah, sedang mendapatkan cobaan dan ujian, maka minta tolonglah kepada Allah. Jangan melibatkan siapapun. Kalau memang sudah mentok, ya, kadang-kadang kita kan mengadu ke sana kemari malah nggak selesai, tapi kan juga nggak ada bisa menolong, ya. Nah, karena itu yang patut kita minta tolong hanya Allah. Yang kedua, bisobri, dihadapi dengan penuh kesabaran. Wassalah, nah ini yang paling penting. Jangan lupa untuk melibatkan Allah di dalamnya dengan memperbanyak doa dan sholat. Kalau malam kita gunakan sebagian malam, terutama sebagian terakhir, untuk menggelar sajadah, mengadukan semua persoalan kita kepada Allah. Kalau kita seperti itu, maka janji Allah akan selalu menyertai orang-orang yang sabar, ya. Gitu. Dan yang ketiga, berkat kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam ini, akhirnya Allah mengangkat derajat yang luar biasa. Nabi Ismail mendapatkan derajat yang sama dengan ayahandanya, yaitu statusnya sebagai Nabi dan Rasul Allah. Dan pada akhirnya nanti dari keturunan dan darah Nabiullah Ismail alaihissalam inilah lahir Nabi pilihan, khairul anbiya wal mursalin, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi semua keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini umumnya jadi nabi dan rasul Allah, ya. Yaitu berkat cobaan dan ujiannya. Karena itu Rasulullah pernah bersabda begini, azmul bala ma'azmil jaza, besarnya cobaan yang ditimpakan oleh Allah kepada hambanya itu bersamaan dengan derajat yang akan diterima oleh hamba itu. Fa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, karena sesungguhnya Allah jika akan mengangkat seorang hambanya, akan menjadi walinya, akan menjadi kekasihnya, pasti diuji terlebih dahulu, Mas Ishak. Pasti nggak pernah akan lepas dari cobaan dan ujian. Faman radhiya fa innallaha ridha. Kalau orang itu ridha, Allah pun akan ridha.
sehingga derajat akan mendapatkannya, akan diangkat oleh Allah. Tapi faman sakhita fa innahu sukhtun. Kalau kita murka, apalagi sampai putus asa, naudzubillah, maka Allah pun akan murka. Ya, dan akan menjatuhkan kita kepada derajat yang paling rendah, naudzubillah. Ya. Karena itu mudah-mudahan peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita, sehingga kita bisa mempersiapkan diri. Kita pasti akan diuji oleh Allah, dan di saat itulah kita harus selalu melibatkan Allah. Jangan lari dari Allah. Pergunakan kesempatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan memperbanyak doa kepada Allah, dengan jalali sholat tadi, ya. Dahulu bersenang-senang, kemudian kalau bahasa Al-Insyirah surat Alam Nashrah itu, ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Semua cobaan, kesulitan yang kita alami pasti akan berakhir dengan happy ending, akan berakhir dengan kebahagiaan yang tiada tara, asalkan kita selalu menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira demikian Mas Ishak. Oke. Matur nuwun Prof, ya. Sekarang kita panggil beliau Profesor. Alhamdulillah. Baik, dulur Al-Fiktar, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Anda juga nanti bisa bergabung melalui nomor kita 081234939390, atau Anda juga bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui Instagram Radio Al-Fiktar. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik, dulur Al-Fiktar, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama Profesor Dr. Kiai Haji Saiful Jazil MA. Di kali ini topik kita ini adalah mengambil ibrah dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dulur Al-Fiktar, ini Prof sudah masuk beberapa pertanyaan dari para pendengar. Yang pertama, Prof, ini ada pertanyaan mengenai dari Ibu Mila. Waktu saya sholat, posisi badan kurang enak atau flu, terus kemudian ketika waktu sujud, nah ini ingus ini terjatuh, terkena mukena. Nah itu bagaimana hukumnya? Iya. Jadi ini bisa terjadi kepada siapapun, termasuk saya, ya. Jadi ingus, ludah itu tidak najis. Tidak najis, ya, Prof. Jadi sholatnya tetap dilanjutkan dan tetap sah, ya. Bahkan ini dalam tinjauan fikih bagi orang yang punya penyakit beser, ya, dilalah misalnya pas batuk kok ternyata keluar pipis, ya, atau satu kotoran karena memang penyakit, misalnya orang ambeien atau orang ada namanya hampir sama dengan ambeien, itu nama fistula. Itu ada kebocoran di duburnya, karena dan itu langsung tembus di kotoran kandungan yang ada menyimpan kotoran. Itu selama waktu sholat dibersihkan terlebih dahulu, dan seandainya dengan sakitnya itu tiba-tiba keluar, ya, maka ada ma'fu atau dimaafkan, tetap diselesaikan sholatnya sampai selesai. Nah, adapun najisnya nanti dicuci setelah sholat. Masya Allah. Meskipun di pertengahan sholat. Iya, betul. Karena itu udah bagi bapak ibu yang punya sakit seperti ini, pakai istilahnya pempes atau supaya tahu dan tidak tembus ke celana, tidak tembus ke sajadah, pakai softtek lah, ya, pakai softtek yang ditaruh di celana dalamnya, sehingga sewaktu-waktu keluar ada penghalang atau penghambatnya. Nah, tapi sholatnya tetap sah, ya. Nah, adapun setelah itu nanti mau sholat dibersihkan lagi dan begitu seterusnya. Hanya saja begini, diupayakan tidak menunggu lama waktu sholat. Begitu selesai dibersihkan, kemudian langsung sholat, ya. Kalau sholatnya nanti misalnya nunggu jamaah kemudian keluar, itu harus dicucikan dulu terlebih dahulu, gitu.
Jadi tapi kalau sudah kondisi cepat-cepat, tidak menunggu waktu lama, kok tiba-tiba keluar di tengah jalan saat sholat, nah itu dimaafu. Jadi hanya saja setelah selesai sholat najisnya disucikan kembali, dibersihkan, dicuci ya. Oke. Baik. Prof, ada Oke. telepon kita. Oke. Assalamualaikum. Nggih, Ibu siapa? Dari mana, Bu? Oke, Bapak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, di luar tema monggo. Misalnya aktif yang sholat zuhur itu kan niat biasa atau niat jamaah. Kalau sholatnya itu niat aktif atau bagaimana? Nggih. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Jadi perlu difahami Bapak Ibu, jamak itu ada jamak biasa dan ada jamak qashar ya. Nah, cara melakukan sudah seperti yang disampaikan Ibu tadi, bisa takdim, bisa takhir. Kalau zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau zuhur dilakukan di waktu asar namanya jamak takhir. Begitu pula seterusnya maghrib dan isya. Nah, adapun niatnya, kalau selama ini panjenengan niat sholat zuhur biasa itu kan usolli fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblati adaan makmuman kalau jadi makmum, kalau imaman jadi imam kan itu adaan lillahi ta'ala. Nah, sekarang ditambah usolli fardhu zuhri kalau ini jamak takdim ya. Nah, majmu'an ilaihil asru, saya sholat jamak zuhur, di mana asar digabung dengan sholat zuhur arba'a rakaatin mustaqbilal qiblat ya, adaan kalau jadi makmum ya makmum, kalau imam jadi imam, kalau enggak ada makmum dan tidak ada imam ya adaan langsung lillahi ta'ala. Nah, jadi usolli fardhu dzuri majmu'an ilaihil asru jam'a taqdimin arba'a rakaatin, itu kalau enggak dikosor. Kalau dikosor usolli fardhu dzuri majmu'an ilaihil asu qasron rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, kalau itu salat zuhurnya. Kalau salat asarnya usolli fardhu dzuri majmu'an ilal usolli fardhul asri majmu'an ila zuhri. Ya, majmu'an ila zuhri qasron rak'ataini kalau dikosor. Kalau tidak dikosor tetap arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala kalau salat sendiri. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengucapkan niat dengan bahasa Arab, begitu takbir Allahu Akbar di dalam hati, ya Allah, kula niat salat jamak zuhur ini dengan asar. Allahu Akbar langsung. Begitu pula nanti ketika setelah salam sholat asar, ya Allah, begitu takbir Allahu Akbar ning atimu nih, ya Allah, kula niki niat sholat asar saya jamak dengan waktu zuhur lillahi ta'ala. Ngoten. Nah, enggak harus malaikat ngerti jarine ya kembali yo wis ngerti kan. Ya. Jadi Ibu, kalau kita sudah keluar dari batas desa, kalau mau berpergian itu baru boleh dijamak qashar. Tapi kalau mau bepergian belum pergi itu boleh dijamak, karena kita mungkin nanti membayangkan di tengah jalan nggak mandek, terus mandek ya repot kan gitu ya. Boleh dijamak tapi nggak boleh diqashar karena belum pergi, masih di rumah. Nah, dilala
mau berangkat wis dijamak, tiba-tiba gak sido pergi menjelang waktu asar datang, ya wajib sholat asar lagi. Karena jamak kan niatnya itu kan mau berangkat bepergian. Dilalak gurung berangkat mungkin macet nunggu koncone gak teko wis kadung dijamak, data kedahuluan manjing sholat asar, maka wajib sholat asar dengan sempurna dulu. Jamaknya tadi nggak sah karena memang nggak ada kegiatan apapun yang membolehkan karena belum gak jadi pergi, belum safar. Nah ini tadi kalau sudah berangkat itu nanti yang penting keluar dari batas desanya, ya kelurahan lah, dari Jemur kelurahan Siwalan kan sudah, walaupun ini tetangga kan ya, itu sudah boleh mengkosor kalau di luar sudah bepergian. Tapi kalau belum bepergian masih di rumah, iki aku arep nang tulung aku nanu kan, daripada nanti macet kemudian ada kesibukan apa, ya boleh langsung dijamak, tapi tidak boleh dikosor karena belum bepergian. Ini dalam kondisi safar ya. Safar, memang niatnya Dari safar. rumah, lalu kemudian kita ke pengurasi. Seharusnya kan sudah di luar. Ya, Bisa. boleh. Atau nanti kalau misalnya ini berangkatnya jam 11 kurung anu, atau mungkin sudah jam 12 teman-teman sudah nunggu lah kurung sholat zuhur, nanti niat jamak takhir juga boleh di sana. Ya. Soal niat tadi, kalau misalnya tidak bisa seperti yang jenengan aturaken, kemudian bahasa Jawa, bahasa dalam hati pun juga ragu-ragu. Kalau niat nunut imam bisa. Nah, boleh. Ya Allah, kula niat salat niki padha karo niate imam lillahi taala, ngoten mawon. Boleh. Ya. Gak usah mikir. Pokoknya kula niat, jadi itu enaknya jadi makmum begitu. Ya, jadi boleh niat seperti niatnya imam. Ngoten mawon pun. Allahu Akbar. Haruskah dengan lafaz Arab tadi? Oh, ndak wajib ya. Jadi melafalkan itu sunnah saja. Ya. Tapi kalau tidak hafal ya cukup dengan niat bahasa kita masing-masing dalam hati saat takbir ya. Itu sudah tahu, yang penting sudah dicatat malaikat. Saya kira demikian ya. Karena bisa ini bagi waktunya, saya langsung beranjak ke kampus. Sama-sama. Iya, mohon maaf nggak bisa ngundang Mas Hilmi itu ya. Karena memang dibatasi, karena Pak Rektor itu sangat hati-hati karena situasinya kan masih memang sekarang kan lagi ada lagi kan itu. Ya, mudah-mudahan kita tetap waspada dan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Ini tadi saya dapat SMS dari Menkes itu kan, yang ada Menkesnya itu ternyata ada varian BP4 atau apa BP5, itu varian baru dan penularannya jauh lebih cepat dari Omikron dan Delta, itu katanya gitu. Ya, mudah-mudahan nggak sampai menyebabkan mudorot yang lebih besar seperti yang kemarin ya. Ya. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan manfaat barokah disertai hidayah dan ridhonya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad. Allahumma shalli ala Assalamualaikum.